Hanya bukti-bukti yang kuat yang nyelamatin orang-orang ini dari jeruji besi. Dan kata Rizal Fadilah, mereka akan membuktikannya. Mari kita tunggu. Bukti-bukti apa saja sih yang dimiliki orang-orang ini? Sehingga berani sekali nuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kita akan buktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Nanti pada waktu gelar perkara khusus. Ini strategis. Ini kesempatan baik buat kita untuk menguji secara terbuka, objektif, transparan. Dengan semaksimal mungkin kita ajukan argumen-argumen sehingga rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bisa tahu bahwa yang disebut dengan dugaan ijazah palsu Jokowi terbukti di forum itu pada tahap itu, sehingga penyelidikan nanti naik ke penyidikan. Gimana teman-teman? Semangatnya Rizal Fadilah dalam orasi ini. Mari kita tunggu. Katanya mereka akan membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Tapi tahukah teman-teman kalau hal inilah yang menentukan nasib orang-orang ini? Jika tidak terbukti, ya seperti yang berlalu-lalu. Seperti Bambang Tri, Gus Nur yang masuk jeruji besi. Karena bukti-bukti di sini adalah dibebankan kepada penuding. Kalau penuding tidak bisa membuktikan apa yang mereka opinikan atau argumentasikan, maka siap-siap saja konsekuensinya adalah penjara. Tapi saya kasihan sama Rizal Fadilah ini. Masa ia harus menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi? Tapi ya mau gimana, akibat ulah sendiri. Dari penyidikan diproses ke pengadilan. Di pengadilan akhirnya dituntut hukuman. Dan dari tuntutan divonis hukuman bahwa Jokowi melakukan pemalsuan ijazah, penggunaan ijazah, penggunaan gelar palsu yang semuanya adalah pelanggaran hukum yang kita akan lihat dan saksikan oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Inilah mimpi di siang bolong, teman-teman. Meskipun kata-kata Rizal Fadilah di sini mengatakan kalau mereka kelompok orang-orang ini, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya kawan-kawan di sana, akan membuktikan, akan membawa bukti-bukti yang mendukung kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya mau gimana membuktikannya? Pihak UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut mengakui kalau mereka lah yang memproduksi, mengeluarkan ijazah tersebut. Dan mengakui Pak Jokowi adalah alumni mahasiswa di sana. Kemudian secara sah memiliki hak menggunakan gelar insinyur. Tapi orang-orang ini terus saja berkoar-koar, nuding-nuding. Tapi mari kita lihat, kira-kira apa saja sih bukti-bukti yang mereka miliki, sehingga orang-orang ini yakin sekali kalau ijazah yang dimiliki dipakai Pak Jokowi itu adalah palsu. Adik-adik jangan berhenti. Adik-adik di Banyuwangi pakai spanduk semacam ini ditangkap. Siapa yang bilang menangkap? Kami rakyat Banyuwangi hanya tidak ingin kerusuhan. Kami sudah damai. Silakan saja. Kalian memakai baju bergambar apa saja, berlogo apa saja. Asalkan kalian tidak membuat kerusuhan di Banyuwangi. Buktikan saja kalau kalian mau membuat kerusuhan di Banyuwangi. Waduh, Roy Suryo mencoba memprovokasi Banyuwangi. Tetapi warga Banyuwangi sendiri ogah dan tidak mau ada kekacauan kerusuhan di tempatnya. Sok ngajak-ngajakin orang lain. Aduh. Dikira sebuah orang dapat dipengaruhi begitu saja kali ya. Roy Suryo dan kawan-kawan ini selalu mencari perhatian, selalu mencari simpati publik, biar banyak yang mendukung argumen tudingan mereka, apa yang mereka perjuangkan saat ini. Waduh. Mereka lupa
kalau masyarakat Indonesia paham betul yang mana orang yang benar-benar tulus untuk bangsa dan negara ini, dan mana orang yang memang tujuannya hanya untuk bikin gaduh, cari sensasi, dan sebagainya. Bang, saya diundang oleh polisi katanya. Tulisannya di situ undangan. Itu apa bedanya Bang dengan surat panggilan katanya kan? Saya takut Bang, ini saya dipanggil apa diundang, ini maksudnya apa? Teman-teman, kemarin kan Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawan ini dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan. Ngakunya sih akan hadir 11.000% triliun katanya. Tetapi pada akhirnya endingnya teman-teman, batang hidung mereka itu enggak nongol. Kemudian Roy Suryo mengancam, jangan bilang kami itu mangkir. Lah. Kalau bukan mangkir, itu namanya apa dong? Toh nggak nongol di kantor polisi, tapi bilang bukan mangkir. Jadi bedanya surat undangan dengan panggilan. Kalau surat undangan dia hanya berupa klarifikasi aja. Polisi masih menyelidiki suatu kasus gitu loh. Tapi kalau dia sudah mengirimkan panggilan, itu berarti mereka sudah melakukan penyidikan. Sudah ada tindak pidana yang terjadi. Dan mereka mencari tahu siapa pelakunya, siapa saksi-saksi, barang bukti, dan lain sebagainya. Dan itu upaya paksa namanya, kalau sudah masuk tahap pemanggilan. Jadi kembali ke masalah undangan tadi, sesuai dengan pertanyaan teman kita tadi, Anda tinggal berpikir aja dengan cara membaca surat undangan itu, apa isinya surat undangan itu. Di sana pasti dijelaskan masalah apa yang membuat Anda diundang. Dari situ kan Anda sudah tahu tujuannya kemana, apakah Anda terlibat atau tidak. Tapi biasanya kalau undangan itu hanya untuk mencari keterangan saja petugasnya. Ya datangi sajalah kalau sifatnya undangan itu datang. Jangan-jangan surat yang dilayangkan oleh pihak kepolisian kemarin itu adalah sifatnya pemanggilan. Sehingga membuat orang-orang ini, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan yang lainnya ketar-ketir. Sehingga mereka ketakutan, teman-teman. Aduh. Tapi mari kita tunggu. Kalau sampai 3 surat panggilan tidak digubris, dicuekin sama mereka, wah bakalan heboh. Sangat heboh ketika orang-orang ini nantinya dijemput paksa, dipakein baju oranye sekalian, dan langsung ditahan. Jokowi sakit, jawaban gue tidak. Gini ya, make up itu sekarang, itu sudah canggih ya. Kita bisa bikin muka kayak zombie, bisa bikin apapun, dengan hanya memanggil MUA, ya MUA. Jadi, kami tidak percaya. Jokowi baik-baik aja, cuma dia lagi tertekan. Seperti bilang, udah itu aja, tapi dia tidak sakit. Ibu-ibu seperti biasa, ibu-ibu tahun-tahun yang lalu, teman-teman, nongol lagi. Kalau yang lainnya Pak Jokowi dituding penyakitnya karena azab lah, karena apa itulah, berbagai macam tudingan digoreng-goreng sama mereka. Tetapi anak-anak abah ini, ibu ini berani beda. Dia mengatakan tadi, kalau Pak Jokowi, dia tidak percaya Pak Jokowi itu sakit. Itu hanyalah make up. Ada saja ya. Ada saja upaya-upaya, gerakan-gerakan, argumen-argumen. Tujuannya apa teman-teman? Hanya untuk berusaha menjatuhkan, menjelek-jelekan nama Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang lagi santai-santai liburan bersama cucu di Bali. Tapi orang-orang ini masih saja puyeng, pusing. Terus nyari-nyari bahan. Bahan apa lagi ya yang kita gunakan untuk nyerang Pak Jokowi? Itu saja kerjaan mereka, teman-teman. Nyari-nyari bahan untuk nyerang, berusaha nyinyir ke Pak Jokowi dan keluarga. Hari ini kan kita rasakan betul gonjang-ganjing, ya kan, ada kegaduhan, ya kan. Oleh sebab itu kami berharap kehadiran TPUA ini pertama jangan sampai dikriminalisasi, ya kan. Ini ada Bung Rizal Fadila, ada Ibu Kurnia, ada Egy Sujana, ada Rismond, ada Roy.
jangan sampai dikirim. Bentar, disebutkan tadi ada Egy Sujana. Terus mana? Egy Sujananya mana? Kan belum ada kabar sekarang Egy Sujana balik ke RI. Dia kan kemarin kabur, yang alasannya berobat. Terus orang ini berkata bikin gaduh. Yang bikin gaduh itu kan kalian-kalian. Orang-orang kalian di pihak sana. Kemudian mengecam, jangan sampai terjadi kriminalisasi. Lah. Ngapain kata-kata itu terus berulang di mulut kalian? Nggak ada yang namanya kriminalisasi di sini. Hukum tetap berjalan. Kriminalisasi. Kenapa? Kalau dikriminalisasi berarti kita bertanyakan ini negara apa? Masa kita melaporkan kejahatan, kita pelapor dikriminalkan? Ini negara apa namanya kalau begitu? Ya kan? Nah, sepakat ya? Ya kan? Jadi kita minta Polri bukan melindungi para penjahat. Polri tidak boleh melindungi ijazah palsu. Kita minta Polri mengusut tuntas ijazah palsu. Terutama di Universitas Pramuka. Oke? Ya, memang faktanya semua sama di mata hukum. Toh juga kalau kalian diduga membuat gaduh, membuat fitnah, ya wajar saja. Kalau diteliti juga dan ada orang yang melaporkan kalian. Jangan cuma bisanya mengkoar-koar, bicara sana-sini, memprovokasi, memperkeruh suasana, kemudian dilaporkan. Kalian mengatakan ini upaya pembungkaman. Ini upaya diskriminalisasi. Oh, enggak demikian dong. Harus fair. Kalian bisa melaporkan orang lain, kalian bisa menuding orang lain, maka orang lain juga bisa melaporkan kalian. Nanti penelitiannya, penyelidikannya itu tergantung apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Jadi mari kita siap-siap saja. Seperti argumen kalian yang menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya silakan buktikan sebaik-baiknya. Hanya itulah yang menyelamatkan nasib kalian. Kalau enggak, kalian bakalan masuk penjara. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.